Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai 25. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu."
sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, melalui Injil Matius, Yesus menggambarkan kerajaan surga seumpama sebuah pesta perkawinan, di mana pengantin laki-laki dan pengiringnya akan disambut oleh teman-teman dari mempelai wanita yang berjumlah 10 orang. Menariknya adalah, dari ke-10 orang tersebut, ada 5 di antaranya memiliki perencanaan yang matang, sehingga dalam Injil disebut perempuan bijaksana. Lalu ada 5 lagi yang tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga disebut perempuan yang bodoh. Pada gambaran ini menunjukkan bahwa mempelai pria tersebut tak lain adalah Yesus sendiri, sedangkan 10 wanita yang akan menyambut adalah umat manusia. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa kita turut serta dalam kebahagiaan pesta surgawi yang digambarkan sebagai pesta perkawinan. Namun ternyata tidak semua dari diri kita memiliki persiapan yang matang agar bisa ikut dalam pesta surgawi itu. Kita memang sudah menanti kedatangan Yesus agar kita bisa dibawa ke dalam perjamuan surgawi. Namun persoalan hidup dan godaan duniawi seringkali membuat kita lengah, sehingga kita tidak bisa bertahan untuk mempersiapkan diri menyongsong kehadiran Kristus yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Apakah kita selama hidup di dunia ini telah membekali diri dan telah mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Yesus, Sang Mempelai Surgawi? Ya Yesus, ya Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk tetap teguh dan setia kepada kehendak-Mu, sebagaimana Engkau sendiri setia melakukan misi dari Bapa. Amin.